pemikiran orang Yunani ke terowongan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi ke channel kita, bercerita tentang sejarah Tunisia, sejarah Kartaj. Ini saya bersama Ustazah Astri nih, yang bakal jadi wisudawan tahun ini, insya Allah. Oke teman-teman, sekarang kita lagi di Kartaj, di perumahan Kartaj. Tempat perumahan markasnya di sini. Anginnya kencang banget. Ini ini adalah saksi bisu bangsa Romawi yang pernah menguasai Indonesia dalam beberapa ratus tahun, yang berhasil mengalahkan suku Berber, di mana suku Berber itu adalah suku yang mendiami Tunisia sebelum Kartaj menguasai Tunisia ini. Jadi ini adalah salah satu bukti peninggalan sejarah mereka, menunjukkan bahwa orang Romawi dulu pernah berjaya di Tunisia ini. Seperti teman-teman lihat, bangunannya masih utuh, masih khas, dan masih terlihat masih utuh teman-teman, walaupun sebagian bangunannya udah ada perbaikan dan keruntuhan. Namun kita bisa menyaksikan bahwa Kartaj ini merupakan suatu suku yang pernah berjaya di Tunisia ini, dan mereka berhasil membawa Tunisia ini dari zaman primitif ke zaman berperadaban, zaman yang dimana dahulunya tidak mengetahui tentang bagaimana, bisa dari mungkin dalam spekulasi kita belum tahu caranya membuat rumah, belum tahu caranya mengambil atau menggunakan alam ini, ya kan. Nah, Romawi ini datang ke Tunisia, mereka memperkenalkan bagaimana cara hidup berperadaban menggunakan fasilitas yang sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi Romawi ini mereka berpijak atau
berpatokan kepada pemikiran orang Yunani, di mana orang Yunani ini teman-teman merupakan orang yang sangat jernih dalam berpikir dan sangat jernih memikirkan bangsanya teman-teman. Udah pernah? Ini merupakan bentuk atau simbol baju yang mereka pakai. Kalau dilihat dari versi Islamnya ini mirip dengan jubah ya. Dan ini adalah menggambarkan bahwa orang Romawi sudah berpindah dari masa primitif ke masa peradaban. Dari masa dimana orang-orang tidak mengetahui bagaimana caranya berpakaian dengan bagus, mereka udah tahu tuh bagaimana cara berpakaian yang bagus gitu. Ini teman-teman, mungkin ini adalah bentuk rumah peristirahatan orang-orang Romawi, dan ini kayaknya pintunya ini udah direnovasi, sudah ada perombakan, mungkin ada yang diganti. Dan ini adalah pintunya, bisa memandang ke lautan sana teman-teman. Dari sini bisa kita lihat ini tempat pemandiannya ya kan, ya mungkin bisa dijadiin kolam nih teman-teman, tapi ini dari segi bentuknya ini udah perbaikan kayaknya. Dan ini tiang-tiangnya teman-teman masih kokoh ya kan, masih kuat itu tiang-tiangnya, dan ukurannya rapi banget teman-teman, bulat bagus, dan ini terbuat dari batu padat masih. Dan ini adalah serpihan badannya orang Romawi dulu tuh, coba teman-teman banget. Dan ini adalah merupakan bajunya atau selendang yang dipakai di bawah leher. Ini merupakan serpihan dari tiang-tiangnya teman-teman, mungkin ada runtuh sehingga mereka kumpulkan di sini sebagai bukti sejarah ya kan. Ini bentuk tubuhnya Romawi dulu kan, ini akar banget. Ini terbuat dari batu putih teman-teman. Kenapa mereka memilih batu putih? Karena batu putih itu kalau kami nyebutnya ini batu kuburan itu. Karena batu kuburan itu lebih apa namanya, lebih kuat. Nah, maaf teman-teman, mereka tidak memakai pakaian dan tidak menampakkan aurat ya kan. Bagi teman-teman lihat itu, ada yang bilang karena orang Romawi itu mereka lebih membesarkan isi kepala daripada membesarkan, mohon maaf, kemaluan gitu ya kan. Karena mereka itu tergolong orang-orang yang suka berpikir jernih gitu. Itu sebenarnya sebagai simbol teman-teman ya. Semua gambaran atau lukisan itu ada maknanya teman-teman. Ini teman-teman lihat,
gambar apa nih, gambar kayak tulisan-tulisan gitu, nggak tahu paham atau apakah ini bahasa Suryani, nggak tahu kita. Sekarang kita coba naik di puncak dan pemandangannya lebih menakjubkan. Kita coba melihat dulu ke sini, view-nya yang lebih bagus. Ya, dari terowongan. Kita naik dulu. Untuk mengelabui musuh kan atau gimana, kita nggak tahu, atau tempat penyiksaan. Ada juga tuh ini dalam banget. Ada juga tuh ini. Sampai ke sana ada juga lubang terowongan kayaknya tuh. Itu sana tuh ada juga lubang. Ini ada harta karun. Kita lihat dulu, teman-teman. Kita lihat dulu apa? Hah? Lubang buaya ini. Lubang buaya. Wih, ini mah lubangnya teman-teman. Lubang buaya. Mungkin dulu itu sebelum tanahnya ketimbun, mungkin satu apa namanya, terowongan itu seantara satu sama lain itu saling berhubungan gitu, saling menyatu. Cuma karena ada reruntuhan itu, ada tanah longsor, akhirnya ketimbun kan. Jadi nggak bisa lagi kita deteksi, kita telusuri. Ini terowongan, cek deh. Kita ke sana masjid. Nanti kita ke sana insyaallah. Ini dosa banget. Itu dipagari karena kalau nggak dipagari takut ada yang kejatuh gitu, tersandung, akhirnya terpleset dan jatuh ke dalam. Bahaya juga tuh. Pohon-pohon di sini tuh seger-seger ya, bagus. Pohonnya bagus-bagus banget. Pohon ini tuh terus di gurun gitu, dia nggak hidup di tanah yang besi di sini. Ini aja nggak diurus.
ya kan, ini ada bapak-bapak juga. Nah, keren banget teman-teman, kita menelusuri bekas-bekas sejarah biar kita dapat inspirasi gitu. Orang-orang dulu itu walaupun mereka tidak memiliki peralatan yang mencukupi, tapi mereka bisa membangun peradaban yang menakjubkan kerajaan-kerajaan yang di sekelilingnya gitu. Itu teman-teman. Halo teman-teman, sekarang kita berada di depan gerbang Al-Masrah Ar-Rumani. Tempat ini ada foto-foto kepala nih. Masrah Rumani itu tempat teater. Salam. Mazal mahlul. Hah? هذا شنو اسمه؟ مسرح قرطاج. هو مسرح قرطاج. شكرا. Ini Masrah Rumani. Oke teman-teman, kita udah di tempat teater. Wih, mantap. Ini masih difungsikan teman-teman. Biasanya kalau malam itu ada orang Tunis selalu memfungsikan biar nggak mati gitu kan. Ini ada biasanya juga. Ini iya bagus lah, ada kamar mandinya karena ini masih difungsikan gitu. Ini oh udah ini ya, udah diperbaiki. Jadi ini kayak stadion teman-teman, kayak stadion bola yang masih utuh mulai dari masa Romawi dulu. Ini masih, ini udah masih difungsikan teman-teman, tapi masih masa pembangunan, iya itu merah putih tuh kayak bendera Indonesia. Itu ke sana. Habis itu lampu-lampunya masih difungsikan biasanya. Ini lampu sorot teman-teman. Jadi orang-orang Romawi dulu tuh mereka tampilnya di sini untuk mempertunjukkan bakat mereka, ya kan? Kalau di Indonesia itu ada namanya idol kan, tempat nyanyi, seni kan, itu bagus banget. Ini dilakukan perbaikan teman-teman, perbaikan biar bisa difungsikan lagi, ya kan? Mungkin kalau udah selesai di sini pasti ada acara teman-teman, acara pertunjukan lah. Tapi pemainnya ya orang Tunis, ya kan? Cuma yang kita sayangkan itu kalau ada perbaikan gini ya, akhirnya ikon atau daya tarik atau daya khas Romawinya nggak terlalu kelihatan lagi. Ya mungkin maksud mereka membuat atau memperbaharui
stadium ini ya untuk menghidupkan tradisi-tradisi Romawi dulu kan. Sebab kalau ada pertunjukan-pertunjukan itu bisa melatih anak bangsa agar bisa mengupgrade skill mereka, baik itu nyanyi atau dansa atau apa kan. Nih, jadi orang-orang kalau sekilas sejarah Romawi dulu teman-teman, penontonnya itu ya duduk di sini ya kan, duduk di sini ada pertunjukan. Nah, kalau kita ngelihat sejarah lagi, kalau orang Romawi dulu itu mereka pertunjukannya itu aneh-aneh teman-teman. Jadi nggak cuma nyanyi, dansa, cuma mereka melakukan perlawanan antar manusia dengan singa ya kan. Pokoknya macam-macam lah dengan hewan gitu kan. Itu siapa pemenangnya dapat hadiah kan. Jadi teman-teman kalau pengen melihat pertunjukan orang Romawi dulu tuh nonton film Hercules gitu. Itu menggambarkan sejarah Romawi. Kita coba lihat dari sini. Wow, kelihatan banget, pemandangannya bagus banget dari atas. Ini dikasih pagar besi biar nggak runtuh ya kan. Ini ada peringatan juga, al-masyu fauqal athar mamnu'an, nggak boleh kita itu naik ke atas, takut rusak, berbahaya, takut jatuh atau gimana. Sini masih terjaga, ini masih bangunan kuno nih teman-teman, masih bangunan lama. Semennya itu naik ke atas. Di sini, wah, teman-teman, karena di sini angin kencang ya kan, angin kencang, jadi mata ada kemasukan pasir gitu. Ini pohonnya bagus banget, perumahan orang Tunis. Pohonnya nggak terlalu banyak, ini kayak pohon pilihan. Ini dilengkapi dengan CCTV untuk memantau mungkin ya kan. Jadi teman-teman, bangunannya itu dibuat kayak gini ya kan, tangga-tangganya itu menjulang ke atas, itu agar penonton itu bisa, penonton yang di belakang bisa melihat. Karena kalau misalnya mendatar aja, itu yang di belakang ini nggak bisa melihat penampilan karena ditutupi atau dihalangi oleh orang-orang yang duduk di depan dia gitu. Makanya dibuat tempat duduknya itu menjulang ke atas gini teman-teman. Itu merupakan bentuk ini, harus kita apresiasi juga teman-teman. Orang-orang Romawi dulu tuh sempat berpikir kayak gitu ya kan. Makanya stadion-stadion sekarang ini ya bentuknya
di mana-mana pun stadionnya pasti kayak gini, bisa jadi di Indonesia, di Amerika, di Brazil semuanya kayak gini, ya kan? Nah kalau lapangan bola ya lapangannya lebih luas lagi kan, ini kan untuk teater, untuk pertunjukan seni doang, ya dibuatlah kayak gini, ya kan? Lebih lapangannya lebih kecil gitu. Begitu teman-teman. Jadi pemikiran orang-orang dulu tuh nggak boleh kita lupakan. Kalau baik ya bisa kita jadikan contoh, ya kan? Ini. Nah, jadi kalau kita mau duduk, ini jangan kita duduki, ini untuk tempat orang berjalan nih dari bawah nih. Jadi kita jangan duduk di sini, nggak boleh kita duduk di sini tuh. Itu menghalangi, nggak boleh kita duduk di sini, menghalangi jalan orang dari bawah sana, ya kan? Tapi kita duduknya di sini, di sini itu duduknya. Nah, jadi kalau ada yang lewat dari bawah, kalau misalnya telat dia kan, ya udah boleh dia lewati dari sini tuh, gitu. Nah, begitu tata tertibnya. Jadi ada batas untuk tempat duduk, ada batas sekat-sekat lah ibaratnya tuh. Ada sekat-sekat untuk duduk, ada sekat-sekat untuk perjalanan dari bawah ke atas gitu. Kemudian kehebatan ini pagar di semua, ya kan? Kasih pagar. Mungkin walaupun ini sebenarnya pagar yang dibuat oleh orang-orang Tunis sekarang, ya kan? Cuma mungkin bisa jadi ini gambaran orang-orang Romawi dulu. Ini gunanya pagar ini, pagar di belakang ini ya untuk melindungi anak-anak atau siapapun dia agar nggak kejatuh ke bawah kan, atau dari atas misalnya dia bertengger di sana akhirnya terkeleset kan, bisa jatuh ke bawah ini. Nah itu antisipasi nih teman-teman. Keren banget sih pemikiran orang-orang Romawi itu, sempat berpikir kayak gitu. Pokoknya kita apresiasi teman-teman. Nah ini tuh saluran air, ya kan? Ini kan ada pipa juga di sana. Udah kalau ada air ya ke sini. Jadi orang-orang yang duduk di sini tuh nggak ikut basah gitu, karena kan dihalangi dengan ini, dengan apa namanya, parit-parit kecil gitu. Sana pembuangan tuh, ke sana tuh. Itu ada kursi-kursi. Itu mungkin digunakan kursi yang sana teman-teman, kelihatan ya kan warna putih sana tuh. Itu mungkin digunakan untuk para penonton yang duduk di sini tuh. Jadi mereka duduk di kursi. Cuma kalau duduk di atas semen ini kan panas juga, ya kan? Nggak tahan juga kita kalau duduk di atas semen, walaupun malam ya. Karena kan kalau musim panas tuh semen itu mengandung hawa panas, jadi nggak enak. Makanya ada kursi di sana teman-teman. Ini dari segi ukuran semennya pun agak panjang juga, ya kan? Di sini biar lebih luasa dulu. Aduh, kita udah naik teman-teman dari bawah tadi, dari bawah sana, ya kan, sampai ke sana tadi. Kita udah jelajahi untuk memperlihatkan ke teman-teman sejarah orang Romawi dulu.